Jadi pastikan tadi kita semua ini kan tadi kan sudah apa namanya? Sudah niat umrah. Di mana kita niatnya tadi? Di atas pesawat. Karena kita langsung melakukan ibadah, bukan ke Madinah kita, tapi langsung ke Makkah. Oleh sebab itu kita sudah berniat umrah. Bapak sudah pakaian ihram. Sudah sunnah-sunnah semua dilakukan ya. Iya. Lalu atas pesawat kita meniat. Apa niatnya tadi? Labbaika Allah. Terus umrah. Bisa juga labbaika umrah. Nah, itu juga boleh kita sebut ya. Coba lihat di buku kita tadi. Nampak semua? Di halaman pertama ini Bu. Allahumma labbaika umrah juga boleh. Allahumma labbaika umrah. Ya Allah, aku hadir mendatangi panggilanmu. Di situ untuk melaksanakan umrah. Iya. Baik. Setelah itu nanti kita landing, ya. Kemudian kita nanti ke hotel dulu, mempersiapkan diri, mungkin makan dulu. Pastikan sebelum kita mau melaksanakan ibadah tawaf, segala yang harus dibuang dulu. Jangan jadi kerjaan nanti. Karena agak lama ibadahnya ini, paling tidak kita selesai itu 3 jam. Iya kan? Sampai selesai tahallulnya nanti. Jadi oleh sebab itu, keluarkan semua yang harus dikeluarkan. Iya. Tapi ingat, ada larangan-larangan ketika ihram, baca itu. Ya. Jangan nanti pakai begini lagi, jangan apa ya. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita dikumpulkan dan kita turun dari hotel, kita menuju Masjidil Haram. Ingat tadi kita masih bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Sambung. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Jadi setelah itu, setelah kita baca sampai nanti di depan pintu, apa kita baca? Minimalnya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kaki apa dilangkahkan? Kaki kanan. Iya ya, kaki kanan. Ustaz, itu kan pelantaran dihitung masjid ya, lihat pintu gerbangnya aja. Masuk situ. Bismillah. Apa tadi? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baik, kita bergerak. Lalu kita sudah melihat Ka'bah. Ini kita bergerak ya. Ayo, Bapak dan Ibu-ibu. Kita bergerak menuju Ka'bah ini. Ini miniatur ya, bukan Ka'bahnya ini ya. Nanti dikeramatkan pula Ka'bah ini. Ayo. Ini miniatur Ka'bah. Ya, setelah kita melihat Ka'bah, setelah masuk kita dalam Masjidil Haram, kita akan lihat Ka'bah. Apa kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Jadi kita lihat Ka'bah. Jadi perlu saya jelaskan, ini miniatur Ka'bah. Ibu, ayo. Ya, harus semangat. Iya. Kita awali dulu dari sana ya, dari sana. Nanti Ka'bahnya di Makkah itu jauh lebih besar dari ini. Jauh lebih besar dari ini ya. Dan jauh lebih cantik dari ini. Dan ada kelambunya nanti. Oh ya. Baik. Ini rukun Yamani. Rukun itu artinya tiang. Jadi di sini ada tiangnya, sudut ini dikatakan rukun Yamani. Dari sinilah nanti kita memulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban, dan disunnahkan kita megang. Dan kemudian ini miniatur dari Hajarul Aswad. Ini dia. Inilah nanti tempat awal kita pas ini ya, awal kita memulai tawaf. Dan nanti di Masjidil Haram, di sudut sana, di atas, itu ada lampu neon, warna hijau. Agak panjang dia begini, berdiri. Kalau kita misalnya sini, pada orang nggak tahu kita ini, lihat di sana, paskan. Jadi ukuran pasnya, gini. Oleh sebab itu, jangan sudah lewat, baru kita baca bismillah. Sebelumnya, lebih bagus sebelum daripada
atau pasnya. Nah, gitu. Maka kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Tapi jangan begini. Enggak ada sunnahnya begitu ya. Itu namanya bye-bye. Kemudian kalau kita bisa tadi mencium, diawali dari mencium Hajarul Aswad. Kalau memungkinkan, kalau tak memungkinkan di tangan, cium. Tak memungkinkan pakai tongkat. Tapi kan tak akan mungkin tadi itu ya, tak akan mungkin. Ya, kalau begitu kita cukup hanya dengan memberikan isyarat. Wajah dihadapkan. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi enggak begitu. Karena dia tak tersentuh. Kapan baru begitu? Ketika tersentuh. Ini apa yang mau dicium? Enggak ada yang kena, isyarat aja. Jadi oleh sebab itu Ibu ingat ya, di sana ada lampu diawali. Iya. Kalau kita terpisah ini yang sering, jangan panik. Ikuti petunjuk itu. Sah tawafnya. Pokoknya kita tuju, walaupun Ibu tak baca apa-apa, Ibu berkeliling aja begitu, sah. Ya, tapi rugilah kita kan, masa berkeliling-keliling aja kita kan. Iya, mestilah kita baca aja. Apa tadi baca? Iya. Baru laki-laki disunahkan apa tadi? Ramal. Bagaimana ramal? Jalan cepat tapi dipendekkan. Paling-paling begini. Ini. Ya. Jalan cepat tapi dipendekkan. Ibu-ibu tidak disunnahkan untuk ramal. Menurut pendapat yang arjah, yang paling kuat. Cukup jalan saja. Tapi jangan berjalan saja tak berzikir. Apa dibaca Ustaz? Yang dibaca segala yang disunnahkan untuk dibaca sebagai zikir. Misalnya apa? Cari amalan-amalan yang singkat tapi pahalanya besar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Iya kan? Bacaan singkat tapi pahalanya besar. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, saya banyak kali dosanya Ustaz. Ya saya pun begitu Bu, kan begitu kan misalnya. Saya ingin taubat Ustaz. Apa saya baca? Baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa. Itu Sayyidul Istighfar. Ustaz enggak hafal. Ada di buku Ustaz, ada. Baca bukunya, boleh. Ya, boleh. Boleh dibaca buku. Ya. Tapi lebih bagus kalau udah dihafal. Iya kan? Baca artinya supaya tahu kita apa yang kita ucapkan. Ini bukan zikir-zikir saja, tapi ini merupakan sebuah pertaubatan kepada Allah. Ustaz panjang kali saya mau astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh, boleh. Zikir. Selama kita tawaf. Kecuali nanti pada rukun yamani ada doa khusus. Apa itu tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kecuali di sini. Ustaz, saya mau berdoa Ustaz. Boleh enggak? Boleh. Doa yang pertama Ustaz, saya mau untuk keampunan diri, boleh. Putaran yang kedua saya minta ampunkan orang tua, boleh? Boleh. Putaran yang ketiga minta ampunkan dosa-dosa suami yang selalu menzolimi Ustaz. Tak membuat tidak memberikan haknya seperti yang saya harapkan. Boleh doakan suaminya. Saya mendoakan anak saya Ustaz, boleh? Boleh. Saya mendoakan tetangga saya yang zalim itu Ustaz supaya dia umrah, supaya bertaubat dia. Boleh. Misalnya begitu. Apa saja boleh didoa, tapi jangan lupa satu doa. Ini penting. Apa itu? Doa apa itu? Husnul khatimah. Bukan husnul anwar, tapi husnul khatimah. Allah makhtim alayya bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhira kalami la ilaha illallah. Allahumma ja'al qabri rawdatan min riyadil jannah. Allahumma adkhilni jannatal firdaus bila adab wa bila hisab. Tapi ini payah ini Bu ya, bila hisab ini akan diuji nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya Allahumma adkhilni jannatal firdaus. Karena kata Nabi kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus. Ini jangan lupa yang ini. Ya. Baik, supaya di setting Allah takdir kita ke depan menjadi lebih baik. Ayo kita mulai.
Bapak. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Hijr Ismail. Kita nggak boleh masuk mintas dari sini supaya dekat, nggak boleh. Karena dia bahagian dari Ka'bah. Maka kita dari sini. Ya. Apa tadi doanya lagi? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka ibu-ibu baca doa apa saja yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa itu ada dua. Ada doa ibadah. Dia sebagai zikir. Satu lagi ada doa masalah, doa permintaan. Kalau doa ibadah atau zikir, ini tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, itulah kita baca. Tapi kalau doa permintaan boleh, bahasa apapun boleh, mau menambah, mengurangi boleh. Maka ada dua doa. Tapi kalau doa di lingkaran ini nih, biasanya kita doa-doa masalah, doa-doa permintaan. Boleh diminta apa saja. Ya, baik. Ayo kita lanjutkan. Ini tadi Hijr Ismail. Setelah ini, di sini seperti tadi ya, kita bisa baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, bisa baca doa-doa yang lain. Bisa baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Lihat di buku kita. Ada doa-doa di dalam Al-Quran. Seperti Rabbana hablana. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu misalnya. Atau doa untuk keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingin anak yang saleh, ini perbanyak doanya. Rabbi ghafirli warhamni, boleh. Iya. Segala doa-doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu boleh. Doa-doa dalam Al-Qur'an atau doa apa saja. Ya. Baik, kita sekarang sudah ke rukun Yamani. Ingat tadi ada doa khusus ya pada rukun Yamani. Di antara ini ke Hajarul Aswad, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi sini jangan berlari lagi, ya kita jalan biasa sampai nanti di Hajarul Aswad, pas tentang, ingat ya, pas tentang Hajarul Aswad sending ini dan lampu neon yang ada di sana hijau. Disitulah kita memulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Cukup wajah. Karena disunnahkan mengkirikan Ka'bah. Ingat ya. Disunnahkan mengkirikan Ka'bah. Jadi cukup wajah. Dan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi laki-laki, karena ini putaran kedua, tetap dia romal. Apa romal tadi? Lari. Jalan, bukan lari. Jalan cepat tapi dipendekkan langkah. Berlari nanti ketika di masa ya baru berlari kita ya. Baik, ada pertanyaan? Yang belum paham? Sekali lagi, ikuti pedoman ini walaupun terpencar nanti dari rombongan, kita tahu apa yang kita lakukan. Ustadz, apa capek kali Ustadz? Boleh istirahat dulu, duduk. Boleh. Lalu dari mana kita mulai Ustadz? Dari mana ibu tadi berhenti? Ustadz tiba-tiba sholat Ustadz. Entah bagaimana sholat Isya misalnya. Atau sholat subuh. Kita baru dua putaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Perempuan ambil sisi perempuan, laki-laki di mana dia tadi berdiri. Kalau bisa ke depan ya dekat dengan Hajar Aswad. Gitu. Bersab. Dan tak bisa kita tawaf lagi. Orang akan membuat saf masing-masing. Itu keuntungan yang besar. Kalau bisa begitu kita maunya ya. Pas sholat nanti, habis sholat, ya. Nah, habis sholat itu sholat jenazah biasanya. Barulah nanti kita lanjutkan tawaf. Dari mana kita berhenti tadi? Kalau dari sini, lanjutkan lagi.
Tak perlu diulang sampai ke Hajarul Aswad. Misalnya di sini kan berhenti kita, tak perlu diulang ke awal. Cukup dari sini langsung. Dan hitungannya tetap. Kalau itu putaran ketiga, kita tinggal meneruskan sisa putaran ketiga. Iya. Ustadz, bagaimana Ustadz? Ini bukan azan, bukan sholat, bukan capek, tapi mau berwudu. Batal air wudu. Bagaimana? Tadi Ibu putaran keberapa misalnya? Putaran ketiga. Putaran ketiga. Di mana Ibu berhenti tadi? Di sini. Iya kan? Lalu batal wudu. Kan gitu kan? Ibu harus ulangi kemari. Maka yang dihitung yang 2 putaran. Putaran ketiganya diulang dari Hajarul Aswad. Paham? Beda kalau batal wudu. Diulangi dari Hajarul Aswad. Kalau tadi udah 2 putaran, di pertengah putaran ketiga, tapi Ustaz udah ada rukunnya mana saya tadi batal wudunya? Walaupun begitu, ulangi dari Hajarul Aswad. Paham? Di mana kita berwudu? Tempat berwudu. Kalau tak ada, pergi ke tempat dekat mas'ai itu ada air zam-zam, di situ berwudu. Makanya ibu-ibu jilbab itu besar, bisa disembunyikan wajah di dalam berwudu. Nanti saya contohkan berwudunya ya, bagaimana efektifnya. Baik, setelah kita 7 kali tadi tawaf, maka kita menuju maqam Ibrahim. Baca, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ini maqam Ibrahim. Ya, ini miniaturnya. Ya. Kita disunahkan salat antara kita dan Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Sekali lagi ini bukan kuburan. Karena tak boleh salat menghadap kuburan. Ini maqam tempat berpijak. Ya. Jadi sini salat. Kalau ini tak mungkin, misalnya boleh geser ke kanan. Geser yang ke kanan. Tak mungkin ke kanan, baru geser ke kiri. Ya. Jadi begitu. Atau dimanapun boleh. Kita salat. Pokoknya masih di Masjidil Haram. Baik. Setelah ini, salat 2 rakaat tadi kan? Allahu Akbar. Biasa ya? Hanya ayatnya itu berbeda. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, Qul Allahu ahad. Seperti yang tadi ya. Begitu maksudnya. Baik, setelah ini kemana kita? Kalau bisa mencium Hajarul Aswad, kita cium. Tapi kalau tak akan mungkin, kita hanya langsung kemana? Ke Zam-Zam. Ya, ayo, Zam-Zam kita. Sini. Jadi kita ke Zam-Zam. Iya, ini air Zam-Zam. Enggak, ini air pam ini. Oh saya, ini miniatur air Zam-Zam. Jadi begini, Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang batal wudu. Wudu itu sah ketika air itu dialirkan ke tubuh. Mohon maaf ya, saya pakai ini tadi ya. Tak boleh pakai topi laki-laki ya. Mohon, lupa saya bukanya. Tak boleh pakai ini ya. Bayar dam Bapak nanti, potong kambing. Ya, tak boleh. Ya. Jadi disunahkan kita minum air Zam-Zam di sini. Tapi sebelum kita minum ini, saya ingin menceritakan tadi bagaimana orang yang batal wudu. Biasanya tempat air Zam-Zam itu pakai aqua kecil, bukan aqua namanya, apa namanya? Cup kecil. Di situ kita mengambil. Tapi ada sebelah dalam itu dulu biasanya ada yang pakai keran. Jadi bagi bapak-bapak, misalnya batal wudu dan kita mengikut pendapat yang lebih kuat bahwasanya tawaf itu mesti suci, karena ada ulama berpendapat tak mesti suci kan begitu, tapi kita ikut pendapat yang paling kuat. Suci. Jadi wudunya tak perlu banyak-banyak. Cukup sekali saja. Ya. Bolehkah Ustadz mengikut sunnahnya? Boleh. Tapi ini kan dalam keadaan darurat, bukan darurat maksudnya. Dalam keadaan menyedikitkan air. Maka yang wajib-wajib saja. Jadi misalnya begini. Bagaimana caranya kan begitu? Cukup ibu-ibu, bapak-bapak, ada air tertampung di sini, dialirkan ke wajah. Ketika sudah mengalir ke seluruh wajah, itu sudah sah. Nggak perlu diulang berkali-kali. Segar rasanya ibu-ibu. Jadi cukup begitu. Di tangan begitu juga, cukup diambil begini, sini. Tinggal di sini, ini alirkan ke seluruh tubuh. Kalau selagi dia bisa mengalir, di tubuh kita sudah memadai. Tidak perlu nggak perlu.
semuanya itu nanti kaki-kaki. Kaki semua begitu. Iya. Nanti jangan pula semua saya contohkan pula ya kan. Nah. Jadi gitu ibu ya bapak ya. Jadi ibu di mukenanya karena payah keluar itu ya, mukenanya dibesarkan, ditutupkan, ambil dari dalam mukena itu. Ya. Jadi kalau bisa dibantu kawan ya, kalau bisa. Baik, paham semua? Baik. Kemudian kita berdoa tadi. Doa minumnya apa tadi? Ada Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Min kulli da'in. Jadi, setelah itu ambil air diguyur ke kepala bagi laki-laki. Bagi ibu wanita juga boleh siramkan air dari atas. Ya. Karena payah membuka buka aurat nanti ya bagi ibu-ibu. Paham semua? Nah, udah. Setelah ini kita kemana? Iya, sofa. Iya, ke Hajarul Aswad kalau memungkinkan, tapi tak mungkin kita cium. Padat, tadi aja nggak mungkin. Iya kan? Apalagi sekarang. Iya. Iya. Iya, makanya ada pakai kawan diusahakanlah ditutup dinding. Kalau ibu pakai stocking, cukup disapu aja. Iya. Iya, pakai kaos kaki disapu atasnya. Tapi syaratnya waktu tadi pakai kaos kaki, ibu sudah suci ya. Baik. Setelah itu kita ke mas'a. Mas'a itu tempat kita sa'i. Ya, di sana ya. Ayo. Ustaz, adakah zikir khusus? Ini tidak ada, tapi jangan ada waktu tanpa nilai ibadah. Ya. Jangan ada waktu terbuang tanpa nilai ibadah. Baik. Apa tadi bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Ya. Ini miniatur Bukit Safa dan di sana miniatur Bukit Marwah ya. Zikir ketika kita sudah mendekati Safa, apa kita baca? Lihat di bukunya. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Boleh sampai situ? Iya, sampai situ. Boleh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Dari mana? Dari mana? Izin Pak ya. Izin ya. Assalamualaikum. Pak. Ya, kita ke gantian. Ya, jadi Bapak dan Ibu-ibu yang rahmati Allah, ini miniatur Bukit Safa. Nampak semua kan? Ya. Tapi tidak se-ekstrim ini. Ini Safa kita di ekstrim kali ini. Di sana nggak seperti ini. Landai apa dia, Ibu ya? Sudah di semen, udah enak. Iya. Ini kita ini hati-hati Ibu naik yang jatuh nanti. Ketika di Bukit Safa ini apa yang kita baca? Setelah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah. Ya, kemudian kita naik ke Bukit Safa. Lalu ingat zikirnya, apa kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dan ingat Bu ya, pastikan kita sudah berada di Bukit Safa itu dan kita berdoa ke arah Ka'bah. Berdoa ke arah Ka'bah. Wajah kita ke arah Ka'bah, tangan kita ke langit. Ya. Doa apa saja yang ingin kita pohonkan kepada Allah, tapi singkat ya.
Dan di antara adab berdoa tadi apa? Diawali dengan tahmid dan salawat, baru isinya, baru diakhiri dengan salawat dan tahmid. Itu adab dalam bacaan doa. Ya. Kemudian setelah kita berdoa, kita kembali baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Pak, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dan berdoa lagi ke arah Ka'bah. Ya. Baru kembali setelah berdoa baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian zikir tadi baca dan tak berdoa, dan kita langsung turun menuju Marwah. Ayo masuk semua. Iya. Ya, masuk ayo. Kita kasih ruang ya. Ya, baik. Jadi apa zikir kita dari Safa ke Marwah? Tidak ada khusus zikirnya, kecuali ada Syekh Albani itu menambahkan bacaan nanti tatkala kita di tempat biru, baik laki-laki maupun wanita. Tapi disunnahkan di bukan biru, hijau itu. Ini buta warna pula Ustaz. Yang warna hijau itu kita berlari laki-laki. Iya. Tapi jangan pula seperti sprinter tuh, Pak. Tak seperti itu ya. Yang menapak tilas hajar kita ya. Jadi sana disunnahkan. Oleh sebab itulah ketika kita berjalan di Safa menuju Marwah ini, jangan lupa berzikir, berdoa, baca Quran pun boleh. Iya kan? Kemudian apalagi istighfar boleh. Ibu, ya apa saja, Bu? Iya, baik. Ayo kita mulai. Dan ini enak ibu-ibu, karena di sana tempatnya sudah pakai AC. Orang rame, semangatnya makin tinggi kita. Jadi inilah ibadah yang menyajikan pengalaman sensasi kebahagiaan. Ini ibadah umrah ini. Ayo kita kemudian membaca zikir, boleh tadi ya? Apa tadi saya istighfar Pak, apa tadi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ini doa. Coba halaman 43. Ini dibaca. Rabbighfir warham innaka antal a'azzu wal akram. A'azzul akram. Tak pakai waw. Ya. Rabbighfirli warham innaka antal a'azzu al akram. Ayo, bagi laki-laki yuk kita. Lari. Rabbighfir warham innaka antal a'azzu al akram. Sampai sini. Ya. Jadi sini kita tunggulah sebentar Bu Ibu Bapak ya. Kita tunggu ibu-ibunya. Lalu kita sama. Ini dia. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke Marwah. Ayo. Sekali lagi kita boleh berdoa, kita boleh berzikir, bertasbih, bertahmid, boleh ya. Sampai nanti kita di Marwah. Tapi di Marwah ini sekarang begini, karena padatnya jamaah, apalagi Desember ini, Bu, Bapak-bapak, maka kita tak dikasih oleh polisi itu berhenti. Iya. Kadang-kadang kita nggak dikasih berhenti di sini. Maka kita berjalan, ini memang besar memang. Sambil kita sudah di kaki, udah kena bukit Safa ini, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu kita berdoa, sambil berdoa. Dan kalau di sini kita nggak nampak Ka'bahnya lagi, karena terdinding. Ada tembok nanti, temboknya untuk bangunan di atas, untuk tempat orang sa'i di atas, iya kan, terdinding. Oleh sebab itu,
Kita nggak nampak, tapi arahkan kemana arah Ka'bah itu. Kita kan tahu tadi kan udah pengalamannya, arahkan dan berdoa, angkat tangan. Jadi sama dengan doa yang di Sama. Doanya bisa sama, bisa tidak. ini ya. Kalau zikirnya ya, Zikirnya sama dia. zikir sama. Jadi itu dibaca berapa kali tadi? Tiga kali. Kemudian dihitung satu putaran. Iya. Ustaz capek kali Ustaz, kita berhenti dulu. Boleh berhenti. Tapi kalau kita berhenti dilarang di sini. Tapi kalau di tengah-tengah nanti boleh. Dan di pinggir-pinggir ini disediakan air minum, air zam-zam. Tapi biasanya yang dingin. Iya. Kalau Ustaz ini kalau dingin mau pilek. Berarti langsung aja nanti dari sini menginjain sebentar langsung ke sana. Iya, langsung. Iya. Kalau kita bisa berhenti kita. Tapi kalau rombongan berhenti agak sukar. Apa kalau rombongannya banyak ya? Agak sukar. Kalau pribadi bisa. Iya. Ustaz ambil pribadi boleh aja. Cuma berhenti kan begitu kan? Iya. Dan tak ada sunnahnya sholat di sini ya. Kadang-kadang ada orang sholat apa sebagainya, nggak ada sunnahnya ya. Yang ada hanya baca zikir itu. Baik, kita ke hotel lagi ya. Jadi begitulah ya. Setelah ini kita tahallul. Itu dihitung tadi putaran yang terakhir ya. 7. Kita tahallul. Tahallul itu nanti ada pintu nanti arah ke sana nanti biasanya sebelah kanan. Keluar nanti. Di sanalah kita nanti keluar menuju hotel kita, pintunya. Dan kemudian itu biasanya ada calo-calo barbershop itu meminta kita untuk pangkaskan gitu kan. Tapi kita nanti diarahkannya satu tempat kita cari sendiri dan itu tidak mahal, hanya 10 real. Tapi ibu-ibu tahallulnya di mana? Di hotel. Ya nanti nampak aman. Ya. Jadi yang pertama kita sendiri tahallul, Bu. Karena kalau orang lain yang belum tahallul, dia memotong rambut kita, jadi problem. Kan tak boleh motong rambut, kan gitu kan. Tapi kalau mau tahallul boleh. Udah ya, Pak Yu? Kita kembali ke hotel kita ya. Udah selesai. Jadi ketika kita sudah tahallul, maka selesailah ibadah kita. Dan kita semua bebas, Ibu. Mau ke Masjidil Haram, ya kan, sholat berjamaah, mau jalan-jalan menikmati Masjidil Haram, boleh. Iya kan, keliling. Tapi yang enaknya di Madinah memang kalau mau jalan-jalannya. Iya, Madinah. Kalau Masjidil Haram itu padat saya selalu. Iya kan? Kalau di Masjid Nabawi nanti banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi keliling, melihat Baqi, melihat Masjid Awan. Gitu kan? Yang sebaliknya tadi yang laki-laki tetap Iya, tetap sama. Asalkan melewati yang hijau ini, nah yang hijau ini tetap berlari. Iya, tetap juga baca Rabbi Warham itu ya. Jadi kita udah tahallulin ya. Rambutnya pendek, setelinga, kayak mana tahallul? Bisa aja, bisa Bu, diambil aja sekeliling. Semua? Iya. Nggak bisa diikat. Ujung-ujungnya aja. Tapi Suruh kawan nanti yang sudah tahallul, misalnya ada teman satu kamar, dia sudah tahallul kan, udah motong, tolong potongkan ujung-ujung rambut. Boleh. Kan bawa anak ya? Ya bisa lah. Duluan dia tahallul. Ayo. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, enggak sukar kan ibadah umrohnya kan? Enggak kan? Mudah kan? Alhamdulillah. Makanya jangan nervous, jangan khawatir. Iya. Semuanya insya Allah akan berjalan dengan mudah.